Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Bu Sita Rizky Nur Saputri, bisa dipanggil Bu Sita. Di sini Ibu mengajar kelas 11, yaitu mata pelajaran pendidikan Al-Quran Hadis. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan, kita akan belajar macam-macam materi yang ada pada pendidikan Quran Hadis bersama saya, Bu Sita. Jadi mohon perhatian anak-anak supaya bisa mengikuti setiap pembelajaran yang Ibu buat nantinya melalui beberapa metode yang nanti Ibu akan jelaskan. Dan semoga nantinya kalian bisa mengikuti dengan baik dan juga melaksanakan apapun nanti tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses pembelajaran secara daring ini. Secara daring ini akan kita lewati beberapa waktu ke depan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang metode yang akan Ibu pakai. Yang pertama, akan melalui video pembelajaran yang diupload ke YouTube. Ke YouTube nanti linknya akan dibagikan kepada anak-anak semua. Dan silahkan nanti menuju ke channel tersebut. Kemudian silahkan klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang info ataupun video pembelajaran yang telah Ibu buat, yang akan Ibu upload. Dan setelah kalian menonton video tersebut, silahkan langsung menuju ke bagian kolom di bawah. Dan Ibu minta pada kalian untuk setelah kalian menonton itu silahkan mengisi nama, nomor absen dan jurusan, ya. Nama, nomor absen dan jurusan silahkan kalian isi di bagian kolom komentar. Tujuannya adalah untuk sebagai Ibu akan melihat apakah kalian sudah menonton video tersebut atau belum. Jadi silahkan kalian isi di bagian kolom komentar. Jadi nanti Ibu akan melihat siapa saja anak-anak yang sudah melaksanakan atau menonton video. Itu bisa terlihat dari kolom komentar di bawah, ya. Jadi jangan lupa subscribe dan juga mengisi absensi di bawah kolom komentar. Jangan lupa, itu harus dilaksanakan ya, karena nanti akan menjadi penilaian tersendiri lewat situ. Nah, selain melalui video YouTube, nantinya mungkin Ibu juga akan menggunakan WA atau Google Classroom yang nantinya akan Ibu beri materi. Materinya bisa berupa dokumen maupun dalam bentuk PDF. Nanti infonya menyusul. Tapi kalian harus bisa menggunakan semua itu. Jadi nanti apabila tugas harus di-upload lewat Google Classroom atau lewat WA, jadi tidak ada kesulitan lagi dalam mengumpulkannya, karena nanti itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Apabila ada tugas, silahkan kalian kerjakan dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja. Kemudian untuk masuk ke dalam materi, ini adalah buku yang akan kita pakai selama 1 tahun ke depan, yaitu Pendidikan Al-Quran Hadis kelas 11, yang di dalamnya memuat beberapa bab, ya. Di sini memuat ada 4 bab. Selama 1 tahun kita akan mempelajari 4 bab. Nanti di semester gasal dan juga semester genap. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan sedikit mengulik tentang bab yang pertama dengan judul yaitu menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan bekerja keras.
Yang ada di materi Al-Quran hadis ini adalah tentunya di dalamnya memuat tentang nantinya kita akan belajar tentang tajwid atau juga bisa kita pelajari tentang arti kata per kata dalam sebuah ayat. Jadi kita nanti masing-masing kata nanti kita pisah ya, jadi dipisah. Jadi kalian harus mengerti tentang masing-masing kata atau yang berbahasa Arab beserta dengan artinya, dan juga memahami tentang ilmu tajwid, macam-macam ilmu tajwid ya, dan juga hadis yang akan kita pelajari pada materi ini. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengkaji dulu pengertian Muslim yang taat, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Yang pertama yaitu Muslim yang taat. Muslim yang taat. Kata Muslim berasal dari bahasa Arab yang berarti isim fa'il dari kata aslama yuslimu yang merupakan akar dari kata Islam itu sendiri. Pengertian Islam secara istilah adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya atau mengesakannya, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta berlepas diri dari semua perilaku yang dikategorikan sebagai perbuatan syirik atau mempersekutukannya dengan makhluk ciptaannya. Kata Muslim pada dasarnya sudah mengandung pengertian ketaatan, taat ya. Kita melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Muslim yang taat adalah orang Muslim yang mengesakan Allah. Apa itu esa? Esa artinya tunggal atau satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta menjauhi segala macam yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Yang kita tahu bahwa syirik itu adalah dosa yang besar. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kompetisi dalam kebaikan. Islam adalah agama yang dinamis. Artinya, agama Islam senantiasa memerintahkan kepada pemeluknya untuk berperan aktif dalam beramal kebaikan. Beramal aktif ini bisa dengan sosial, bisa dengan lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Seorang Muslim yang baik adalah orang yang dinamis dalam menyikapi kehidupan, jadi tidak stagnan, berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Pribadi Muslim yang baik tidak mudah puas dengan amal baik yang sudah dikerjakannya. Jadi dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakannya, melainkan ingin terus dan terus melakukan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai kebaikan yang telah diraih oleh orang-orang yang lebih soleh. Jadi dia tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakannya. Dengan demikian, seorang Muslim akan memiliki jiwa kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sifat kompetitif dalam kebaikan mampu untuk mendorong dan menjadikan seorang Muslim semakin baik dan berkualitas seiring dengan perjalanan umurnya, atau akan semakin dewasa, mengerti tentang bagaimana menempatkan diri dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan adalah sikap seorang Muslim yang merasa tidak pernah puas dengan amal kebaikan dan prestasi yang telah diraih, sehingga akan terus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan serta menjadi Muslim yang terbaik dan berkualitas dalam segala hal, atau fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu ada kerja keras. Kerja keras dapat diartikan melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Kita tentu mempunyai cita-cita, masing-masing mempunyai cita-cita. Nah, untuk bisa
mencapai cita-cita tersebut, kita harus berusaha. Karena kita tidak akan mendapat hasilnya dengan instan. Semua itu butuh proses. Ya, semua ini butuh proses. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, baik dalam mencari rezeki, menuntut ilmu, berkreasi, membantu orang lain, maupun kegiatan yang lain yang sifatnya baik dan bermanfaat tentunya. Bekerja keras adalah salah satu ajaran Islam yang wajib dibiasakan oleh umatnya. Islam menganjurkan umatnya agar selalu bekerja keras untuk mencapai harapan dan cita-cita. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan, malas maupun mudah putus asa. Jadi semua itu butuh usaha, ya, karena yang namanya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka tentunya hasilnya juga akan memuaskan. Tapi kebalikannya, jika kita melaksanakan sesuatu itu dengan malas, dengan berpangku tangan, berharap bantuan orang lain tanpa kita berusaha, nantinya juga tidak akan hasilnya juga tidak akan memenuhi target atau memuaskan. Seorang muslim yang baik hendaknya memiliki karakter pekerja keras, ulet, tangguh, dan pantang menyerah. Karena hal itu, dia akan mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Quran dan hadis tentang muslim yang taat kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras, yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu adalah salah satu ayat Al-Quran tentang muslim yang taat kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Secara garis besarnya artinya adalah demikian. Untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menelaah arti kata per kata. Jadi nanti kita tahu arti dari masing-masing kata dan kalian harus bisa paham. Nanti kita sama-sama mengartikan atau belajar tentang arti kata per kata Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini. Dan tidak hanya itu, nanti kita juga akan mencari ilmu tajwid atau tajwid apa saja yang ada di Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini. Tapi nanti di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Jangan lupa Ibu ingatkan sekali lagi, setelah kalian menonton video ini silahkan langsung menuju ke kolom komentar di bawah untuk menuliskan nama, jurusan, dan nomor absen kalian sebagai bukti kalian sudah menonton video ini, dan itu akan menjadi salah satu penilaian nantinya di pertemuan berikutnya atau nanti ketika Ibu akan mengambil penilaian. Jadi jangan lupa untuk mengisi kolom komentar di bawah. Dan untuk selanjutnya silahkan kalian nanti pelajari lagi apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin cukup sekian dari apa yang Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.